Shalom dan selamat bertemu di dalam ibadah online kita. Mewakili seluruh keluarga Gereja Calvary City Church, saya ingin mengalu-alukan kehadiran Anda dalam ibadah online kita setiap minggu. Dan juga terutama kepada mereka yang pertama kali hadir bersama dengan kita. Dan saya ingin mengatakan selamat bergabung di dalam keluarga besar Calvary City Church. Amin. Dari manapun kamu berada, baik di Johor atau di negeri lain, kami mengalu-alukan kedatangan Anda. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudari. Sebelum kita masuk dalam ibadah lebih dalam lagi, mari saudara-saudari saya mengajak kita untuk melihat pengumuman mengenai aktiviti sepanjang minggu yang akan datang ini. Haleluya. Mari. Pengumuman yang pertama yang saya mau sampaikan adalah mengenai doa pagi. Sempurna selalu baru tiada. Pada jam 6.15 pagi diadakan doa pagi saudara-saudari. Hari apa? Nah, harinya adalah hari Selasa, Rabu, dan Jumaat. Pagi ya. Mari saudara-saudari ikut serta di dalam doa pagi ini ya. Kita bangun awal-awal, mempersiapkan diri kita, lalu kita masuk melalui Zoom saudara-saudari. Doa ini dijalankan melalui Zoom meeting ya. Haleluya. Mari bergabunglah dengan kami dalam doa pagi pukul 6.15 pagi. Haleluya. Seterusnya pada hari Selasa ya, pada hari Selasa jam 8.30 malam ada ibadah doa. Kami menjemput dan mengundang saudara-saudari untuk bergabung di dalam ibadah doa ini dimanapun cabang saudara. Mari sertai kami, kita menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Semua masa depanku ku tak akan takut. Seterusnya pada hari Jumaat untuk muda-mudi yang bergelar muda-mudi, Anda dijemput menghadiri ibadah muda-mudi jam 8 malam. Ya, jangan lupa muda-mudi. Ajak teman-teman, ajak rakan-rakan saudara ya untuk bergabung bersama ya. Muda-mudi adalah tunjang bagi generasi yang seterusnya. Sangat penting untuk muda-mudi mempersiapkan diri ya dengan firman Tuhan, dengan pujian dan penyembahan. Saudara-saudari, mari yang muda-mudi khususnya ya, sama-sama dengan teman-teman saudara ya, di dalam ibadah ini ada game, ada firman Tuhan, ada pujian dan penyembahan. Saudara muda-mudi juga boleh juga borak-borak dengan teman-teman saudara melalui Zoom semestinya. Haleluya, haleluya. Your name, your will be done. Persembahan saudara-saudari bolehlah disalurkan kepada akaun Maybank. Sekiranya Anda melakukan transaksi melalui online banking, sila nyatakan sekali cabang mana Anda bergereja. Haleluya. Seterusnya pengumuman yang terakhir, yaitu mengenai ibadah umum ya. Jemaat Calvary City Church, mari ikutilah ibadah umum secara online melalui YouTube dan Facebook semestinya pada jam 9.30 pagi setiap Ahad ya, ada ibadah umum. Mari ya semua
Jemaat Calvary City Church, kita berikan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Persiapkan hati, pikiran kita supaya kita boleh datang dengan kegairahan untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Bagi saudara-saudari yang terlepas mungkin atau tidak sempat mengikuti ibadah ini sebelah pagi, saudara-saudari boleh mengikuti ibadah ini pada sebelah malam. Ya, mari ajak keluarga saudara kumpul sama-sama untuk beribadah secara online. Haleluya, puji Tuhan. Sekian saja pengumuman kita pada minggu ini. Haleluya. Dalammu ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Jesus, your will be done. Oh, yeah. Shalom gereja Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Bertemu kita di ibadah online kita pada hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita, saya mau mengajak Anda untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi kerajaan Tuhan. Yeay. Wow, 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 wow. Segala puji yang syukur hanya bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita, saya mengajak Anda semua untuk memuji Tuhan. Amin. Yes. Allah sanggup. Yeay. Mari saudara. Wow, wow. Yeay, yeay. Woo. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya oh, bagi yang mengasihi Dia. Sekali lagi, apa yang tak
kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Katakan Allah kita sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Engkau tidak pernah berubah Tuhan, selama-lamanya. Oh, oh, yeah, yeah. Woo. Yes. Haleluya. Yeah, 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 yes. Tuhan kita tidak pernah berubah, amin. Dari dulu sampai sekarang, amin. Yes. Haleluya. 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 Betapa dalamnya. Yes. Haleluya. Haleluya. Woo. Haleluya. Mari sama-sama doa. Kita memuji Tuhan, amin. Kita menari buat Tuhan kita, amin. Wow. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Woo! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada tandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Yeah. Haleluya. Oh. Begitu besar kasih Tuhan, begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupku bagi dirimu, kau berkuasa atasku, kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Woo! Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu.
betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Tiada tandingannya dan tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Haleluya, Yesus. Haleluya. Yuk lagi. Lambaikan tanganmu. Yesus Tuhanku. Haleluya. 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 Begitu besar kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Yes. Yes. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau berkuasa selamanya. Kau berkuasa selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Mari saudara kita terus menyembah Dia. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada
dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Oh, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil Tuhan ketika Engkau berfirman Bapa. Kami percaya semuanya akan terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Segala pujian syukur hanya bagi namamu Tuhan. Hanya bagi namamu Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di atas segalanya Tuhan. Engkau yang berkuasa di atas segalanya Yesus. Haleluya. 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 Segala pujian syukur hanya bagi namamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oh, yes, 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 yes. Haleluya. 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 Yesus, 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 kami berseru kepadamu. Ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Tuhan Yesus, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan Yesus, menghadap tatamu yang suci Tuhan Yesus. Kami menaikkan permohonan doa kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami persembahkan bahan doa kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau bekerja berkuasa ke atas apa yang kami doakan pada kali ini Tuhan Yesus. Tuhan, pertama kami berdoa bagi negara kami Malaysia Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan Yesus melihat pekerjaan-Mu dilaksanakan di negara kami Malaysia Tuhan. Kami rindu kiranya kuasa-Mu dicurahkan di atas negara kami Malaysia Tuhan. Dalam keadaan yang tidak nyaman saat ini Tuhan Yesus, kami berseru Tuhan, kami berdoa kepadamu Tuhan Yesus, untuk memulihkan negara kami Malaysia Tuhan. Pulihkan dari segi ekonomi, pulihkan politik, pulihkan sosial di negara kami Malaysia Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan Yesus dalam keadaan yang baik-baik saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk keadaan politik yang pertama-tama Tuhan Yesus. Biarlah keadaan politik, suasana politik di negara kami Malaysia boleh berjalan dengan aman Tuhan Yesus.
boleh berjalan dengan baik Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Engkau memberkati pemerintah di negara kami Malaysia. Daripada Perdana Menteri Tuhan Yesus, berkati Perdana Menteri kami Tuhan Yesus. Siapapun yang memerintah saat ini Tuhan, siapapun yang menjadi Perdana Menteri saat ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sudah mengangkat pemimpin di negara ini di Malaysia Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati Perdana Menteri kami Tuhan Yesus. Beri dia hikmat Tuhan Yesus, beri dia bijaksana Tuhan Yesus, beri dia kekuatan Tuhan Yesus, beri dia urapan Tuhan Yesus. Biarlah dia boleh melakukan tanggung jawabnya sebagai Perdana Menteri yang bertanggung jawab, sebagai Perdana Menteri yang melakukan tugas dan amanat yang sudah diberikan kepadanya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan segala dasar-dasar, segala rencana yang sudah dia rancangkan Tuhan, biarlah semuanya Tuhan Yesus dijalankan dengan penuh amanah, dengan penuh tanggung jawab Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah bijaksana daripadamu ya Tuhan Yesus, menaungi akal pikirannya. Biarlah segala keputusan yang dia ambil Tuhan Yesus tepat Tuhan Yesus, menyenangkan ramai orang, menolong ramai orang Tuhan. Berikan dia hati Tuhan Yesus yang mau melayani masyarakat di negara Malaysia ini Tuhan Yesus. Berikan dia kesehatan yang baik Tuhan Yesus. Oh haleluya. Demikian juga Tuhan untuk pemerintahan di negara ini secara keseluruhan. Semua jabatan-jabatan Tuhan berikan setiap ketua jabatan hikmat dan bijaksana. Biarlah semuanya Tuhan menjalankan tanggung jawab mereka dengan amanah, jujur dan cekap Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berkati menteri-menteri besar di seluruh negeri, berkati sultan-sultan di seluruh negeri Tuhan Yesus. Biarlah semuanya memiliki hikmat dan bijaksana. Biarlah negara kami Malaysia ini menjadi negara yang aman, makmur dan sukses Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk campur tangan daripada Tuhan untuk memulihkan ekonomi di negara kami Malaysia Tuhan Yesus. Dalam keadaan pandemik yang masih lagi berlarutan Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus, keadaan ekonomi bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia mengalami kemerosotan Tuhan Yesus. Kami berseru kepadamu Tuhan Yesus, pulihkan ekonomi di negara kami Malaysia. Biarlah dibukakan sektor ekonomi di negara kami Malaysia Tuhan Yesus. Lebih banyak peluang pekerjaan dibukakan. Lebih banyak pelabur dari luar melabur di negara kami Malaysia. Biarlah Tuhan Yesus ekonomi di negara kami Malaysia ini semakin meningkat, supaya rakyat di negara Malaysia ini boleh menikmati keadaan ekonomi yang baik, stabil dan maju dan berdaya saing Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk keadaan sosial di negara Malaysia Tuhan Yesus. Dalam keadaan yang tidak menentu Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Tuhan memulihkan persekitaran yang aman di seluruh negara kami Malaysia. Kami usir pekerjaan setan, pekerjaan iblis, pekerjaan yang jahat yang boleh mengganggu keadaan ketenteraman di Malaysia ini Tuhan. Tuhan, pulihkan ketenteraman di negara kami Malaysia. Biarlah Tuhan pekerjaan si jahat ini dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah persekitaran di Malaysia ini kembali aman dan tenteram Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk negeri di mana kami berada saat ini Tuhan, yaitu negeri Johor Tuhan Yesus. Karena firman-Mu berkata, doakanlah di mana tempat kamu berada. Dan maka itu Tuhan, kami berdoa bagi negeri Johor ini Tuhan Yesus, tempat kami diami saat ini Tuhan. Biarlah negeri ini negeri yang aman, menjadi negeri yang makmur, menjadi negeri yang damai sejahtera Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan pentadbiran di negeri Johor. Berkati Sultan Johor, beri dia hikmat, beri dia kesehatan yang baik, beri dia hati yang mau melayani masyarakat dengan sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Biarlah keluarga Sultan terus aman, terus tenteram, terus damai Tuhan Yesus. Biarlah
suku kaum yang diam di negeri Johor ini Tuhan boleh bekerja sama, boleh tinggal bersama-sama dengan rukun, dengan aman, dengan damai, menikmati toleransi di antara semua kaum Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk gereja di seluruh Malaysia ini Tuhan Yesus. Biarlah gereja di seluruh Malaysia Tuhan Yesus tanpa henti-henti terus berdoa bagi pemulihan, bagi kesejahteraan di seluruh Malaysia. Mengangkat doa di seluruh gereja di Malaysia. Biarlah kami semua bersatu hati mengangkat doa kami di hadapan takhta-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati semua gereja, berkati semua pemimpin gereja, berkati semua gembala, penatua, semuanya diberkati, diberi hikmat, diberi visi, diberi penguayuan untuk melakukan pekerjaan Tuhan di negara kami Malaysia ini Tuhan Yesus. Biarlah segala keperluan gereja dicukupkan oleh Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan. Mari saudara-saudari, sekarang tiba waktunya untuk kita memberi bagi kerajaan surga. Amin. Saudara-saudari, biarlah kita memiliki hati yang mau memberi bagi kerajaan surga. Amin. Mari kita berdoa. Biarlah kita terus bersemangat mengiringi Tuhan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita pada kali ini. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan Yesus untuk pemberian kami Tuhan, baik pemberian secara online, lain dan sebagainya. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi bagi kerajaan-Mu, tangan-tanganmu, tangan-tangan yang begitu berani memberi dalam keadaan yang sukar saat ini. Ada jiwa-jiwa yang berani untuk memberi, karena kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan di saat kami memberi. Terima kasih Tuhan, biarlah keuangan ini dipakai untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Segala pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, biarlah melalui pemberian ini terus diperlebarkan kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan yang menguruskan keuangan ini, beri mereka hikmat, beri mereka bijaksana, bahkan mereka memiliki visi untuk mengendalikan keuangan ini Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi, berkati umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Saudara-saudari, sekarang tiba waktunya untuk kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita percaya melalui sabda firman Tuhan hidup kita dirubahkan, yang lemah dikuatkan, yang jatuh bangkit kembali, yang susah dihiburkan oleh firman Tuhan yang berkuasa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita jemput hambanya, Pastor Andrew Jalong, untuk menyampaikan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Shalom sekali lagi buat Anda semua di luar sana, dimanapun kamu berada. Mari saya mengajak kita melihat kepada firman Tuhan hari ini. Alright, saya akan berbicara tentang kesegaran rohani. Amen. Haleluya. Kita sedang berbicara tentang sumber yang boleh menyegarkan kita, yang boleh membuatkan kita merasa begitu bebas, yang membuatkan kita berasa segar, yang boleh membuatkan kita bisa bertenaga, begitu antusias, begitu tajam dalam pemikiran kita, dan membuatkan kita merasa begitu kuatkan kembali, dan membuatkan kita merasa lebih cerdas lagi. Amin. Nah, kita sedang berbicara tentang kesegaran rohani yang sedemikian rupa, ya. Jadi hari ini tema khotbah saya yaitu kesegaran rohani.
Nah saudara, apa sih pengertian kita bila kita berbicara tentang kesegaran rohani? Mungkin kalau kita berbicara kepada anak-anak muda, pasti mereka bilang, wow, ini pasti sepertinya main game. Ya kan, itu mungkin memberikan kesegaran buat mereka. Mungkin internet, dan itu membuatkan mereka wow, ada kehidupan seperti itu, bukan? Dan mungkin ketika mereka dating bersama dengan pasangan mereka, mungkin mereka merasa sepertinya mereka mendapatkan satu kehidupan. Nah, kalau kita berbicara hal yang sama tentang kesegaran dengan orang-orang dewasa, pasti mereka akan berbicara tentang karaoke, mereka berbicara tentang party, minum arak, mungkin tuak, mungkin bagi kita orang Sabah, orang Sarawak, ya kan, dan kita merasa wow, kita disegarkan begitu. Atau bagi pasangan suami istri, ibu-ibu yang suka menonton film, dan mungkin sinetron membuatkan mereka merasa begitu lega. Tapi saudara, hari ini apa sih kata firman Tuhan buat kita tentang kesegaran rohani? Yang pertama yang ingin saya bicarakan pada hari ini, yaitu bahwa kita perlu tahu kalau Anda dan saya diciptakan di dalam kemuliaan dan hadirat Tuhan. Katakan hadirat Tuhan. Saudara, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, saya ingin kamu tahu, di mana ada Tuhan hadir, di situ ada kemuliaan dan hadiratnya yang luar biasa. Dan firman Tuhan berkata, ketika Allah mencipta manusia, Dia bukan hanya berfirman seperti mana Dia menciptakan alam manusia, tapi firman Tuhan berkata Dia hadir secara personal, membentukkan manusia itu, lalu menghembuskan manusia itu dengan hembusan nafasnya sendiri, saudara. Sehingga di mana penciptaan manusia itu diciptakan, ada kemuliaan Allah, ada hadirat Allah yang luar biasa. Maka hal yang pertama saya ingin Anda tahu, bahwa kita diciptakan di dalam kemuliaan dan hadirat Allah yang luar biasa. Saudara tahu ikan? Ya, ikan. Saudara, ikan, kalau ikan itu kita ambil daripada akuarium, atau Anda menangkap ikan dan keluar daripada sungai, itu ikan, saudara, tidak lama akan mati. Kalau bisa dilihat seperti manusia, mungkin muka dia biru-biru mungkin kan. Tetapi ketika Anda melepaskan ikan itu ke sungai, Anda bisa melihat bagaimana ikan itu menikmati kehidupan yang luar biasa. Demikian saudara, kita ketika kita kembali kepada alam penciptaan kita, ketika kita kembali di dalam kemuliaan Tuhan, ketika kita kembali di dalam hadirat Allah, kita kembali kepada posisi kita yang sebenarnya, saudara, maka kita akan mengalami kesegaran yang luar biasa. Karena di mana ada kemuliaan Tuhan, di mana ada hadirat Allah, Anda dan saya akan mengalami kesegaran yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur, kalau kita melihat dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Ini nyanyian Raja Daud. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saudara, Daud ini menemukan bahwa di rumah Tuhan ada kenikmatan yang luar biasa. Dan dia menemukan tempat untuk dia mengalami istirahat yang sangat dahsyat, sehingga Daud ini disegarkan kembali. Maka dia berkata, satu hal telah kuminta kepada Tuhan, yaitu itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku.
Saudara, ini menjadi rahasia kekuatan Daud di dalam panggilan dan tugas dia, baik sebagai seorang nabi ataupun sebagai seorang raja, saudara. Karena di dalam hadirat Tuhan, di dalam kemuliaan Tuhan ada kesegaran yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya bisa bayangkan kalau Daud itu disegarkan kembali, saudara, dia dipulihkan kembali. Daud yang tadinya berperang dan terus berperang dan terus berperang, saudara, dan dia mengalami kekuatan yang baru, dia mengalami pemulihan yang baru, dia disegarkan dan disegarkan, saudara, sehingga pemikiran Daud menjadi lebih cerdas, pemikiran Daud menjadi lebih tajam, saudara. Saya percaya Anda dan saya sebagai gereja Tuhan hari ini, kita perlu mengalami kemuliaan dan hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Di dalam Mazmur 51 ayat ke-11 firman Tuhan berkata, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ketika Daud jatuh dalam dosa, hanya satu permintaan Daud, dia berkata, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Di dalam hadirat Tuhan, Daud tahu dia bisa dipulihkan, dia bisa disegarkan, dan dia mendapatkan kekuatan yang baru. Yang setuju katakan amin. Di dalam Hosea 14 ayat yang ke-5, saudara, ini doa saya pada hari-hari ini, saudara. Pada hari-hari yang terakhir ini doa saya, supaya seluruh jemaat Tuhan, seluruh orang yang percaya, termasuk kami sebagai para pemimpin dan hamba-hamba Tuhan, supaya kita benar-benar disegarkan kembali, kita mengalami kesegaran rohani yang luar biasa, saudara, supaya kita bisa dipulihkan, supaya kita bisa move on to the next level di dalam panggilan kita, dan kita boleh mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Maka Hosea 14 ayat ke-5 firman Tuhan berkata, aku akan seperti embun bagi Israel. Tahu embun? Embun. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan mengulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ketika Tuhan menjadi seperti embun bagi orang Israel, mereka mulai berbunga di hadapan Tuhan. Hidup mereka mulai menyenangkan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, maka ia akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Saudara, beberapa waktu yang dulu saya pernah berkebun, saudara. Mungkin sekarang karena tidak punya tempat untuk berkebun, jadi sudah lama juga tidak berkebun. Satu ketika dulu saya menanam cili, saya menanam serai, dan saya menanam sayur-sayuran di halaman rumah kita karena punya tanah yang agak luas. Saudara, satu hal yang saya perhatikan, kalau waktu siang, saudara, saya melihat sayur-sayur itu mereka sepertinya begitu layu, tidak punya semangat gitu kan. Nah, ketika kita pulang daripada pelayanan, biasanya kita pulang agak lewat malam ya, jam 10, jam 11, jam 12 kadang-kadang. Saudara, ketika saya keluar untuk memperhatikan sayur-sayur saya di waktu pagi, jam 1, kadang-kadang jam 2 saya perhatikan, sepertinya sayur itu terbuka. Kenapa, saudara? Pada waktu itu mereka mengalami embun di waktu pagi. Mereka disegarkan, saudara. Mereka benar-benar mengalami pemulihan. Demikian firman Tuhan berkata, aku akan seperti embun bagi Israel. Dan hari-hari ini, saudara, saya percaya bahwa kita sebagai gereja Tuhan, kita perlukan hadirat Allah yang tadinya seperti embun buat setiap diri kita. Karena itu adalah kemuliaan Tuhan buat kita, saudara. Maka sebagai orang yang percaya, saudara, kita perlu belajar untuk menjadi seorang Kristen sama seperti Maria. Sama seperti Maria.
Ya pohon-pohon, bayangkan kalau sayur itu saudara, dia bisa lari ke sana kemari, saya percaya dia tidak menikmati. Dia tidak akan menikmati embun di waktu pagi saudara. Tetapi syukur karena sayur itu tidak bisa bergerak saudara. Hari-hari ini banyak orang Kristen hidup mereka begitu sibuk. Mereka sibuk dalam pekerjaan, mereka sibuk dalam pelayanan mungkin, sehingga mereka memikirkan mereka sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Tetapi Yesus berkata, Maria telah memilihkan bahagian yang terbaik, yaitu duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Maka gereja Tuhan yang tahu menanti di dalam hadirat Tuhan, gereja Tuhan yang tahu duduk dan menyembah Tuhan, gereja Tuhan yang tahu menanti di dalam doa, akan mengalami embun pagi daripada Tuhan dalam kehidupan rohani mereka. Yang setuju katakan amin. Maka firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 yang ke-31 firman Tuhan berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang menantikan Tuhan di dalam doa, orang yang menantikan Tuhan di dalam pujian dan penyembahan, di dalam merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Demikian orang yang mengalami hadirat Tuhan, yang mengalami kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka disegarkan kembali sehingga mereka mengalami kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan. Maka saudara, mari kita sebagai orang yang percaya hari ini, yang pertama, untuk kamu mengalami kesegaran rohani, kita perlu kembali kepada posisi ciptaan kita yang mula-mula, yaitu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengalami kesegaran rohani di dalam kehidupan kita, yaitu yang kedua, kita perlu tahu bahwa kita ini adalah manusia roh. Katakan manusia roh. Kita adalah manusia roh yang memiliki jiwa tetapi tinggal di dalam tubuh ini saudara. Kita tinggal dalam tubuh yang sementara, yang kapan waktunya Tuhan akan memanggil kita saudara. Tetapi yang sebenarnya kita itu adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh badan ini saudara. Dan manusia roh ini yang memerlukan satu makanan yang kita panggil sebagai makanan rohani. Katakan makanan rohani. Saudara, saya pernah berbicara kepada jemaat-jemaat Tuhan bahwa ada dua jenis manusia. Yang pertama adalah manusia yang suka makanan seperti biasa. Ya, sama seperti saya saudara. Anda juga. Kita suka makan nasi goreng, kita suka makan kasam, kita suka makan makanan Korea itu yang kimchi. Wow, durian, mungkin musim durian sudah berlalu, saudara minta maaf ya. Itu musim durian sudah berlalu. Tetapi ada satu manusia lagi, manusia yang kedua, manusia yang sudah dilahirkan kembali, manusia yang sudah dianugerahkan iman dalam hidup mereka. Dan manusia ini perlukan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Di dalam Matius 4 ayat keempat firman Tuhan berkata, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia yang kedua adalah manusia yang perlukan makanan rohani. Di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang kehausannya, yang kelaparannya, yang dia mau nikmati, yang kesukaan yang dia mau setiap hari itu adalah firman Tuhan. Ketika itu adalah menjadi favorite Anda, itu menjadi kesukaan Anda, itu menjadi prioritas Anda. Firman Tuhan berkata, maka
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Ini berbicara tentang kesegaran rohani, saudara. Maka orang yang hidup mereka, yang kesukaannya, yang kehausan dan kelaparannya adalah firman Tuhan. Mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Yang berbuah pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Di mana mereka mengalami pemulihan, mereka mengalami kesegaran daripada Tuhan. Sehingga mereka kembali dan fokus di dalam panggilan mereka. Mereka bisa fokus kembali dalam mengerjakan pekerjaan mereka, untuk membangunkan keluarga mereka kembali, membangunkan pelayanan mereka. Karena mereka mengalami kesegaran daripada Tuhan, mereka dipulihkan kembali. Dan mereka berhasil dan berhasil dan berhasil. Walau apapun situasi mereka, meskipun di musim pandemik ini, saudara, mereka akan menjadi pribadi yang sangat berbeda. Yang setuju katakan amin. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan berkata, ketika mereka menemukan, ketika mereka mengalami kebenaran di dalam firman Tuhan, yaitu firman yang diurapi dalam hadirat Allah, firman yang menjadi rema dalam hidup mereka, dan sehingga firman itu menjadi satu makanan rohani yang begitu enak. Firman Tuhan berkata, ketika kamu menemukan kebenaran, dan kebenaran itu akan membebaskan kamu. Yang setuju katakan amin. Kebenaran itu akan memuaskan kamu. Kebenaran itu akan membuatkan kamu menjadi pribadi seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi. Hidupmu dipulihkan, hidupmu dipuaskan, hidupmu dibebaskan. Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang pertama kita perlu tahu, untuk kita mengalami kesegaran rohani, kita perlu kembali kepada posisi ciptaan kita mula-mula, yaitu tinggal di dalam hadirat Tuhan dan kemuliaannya. Yang kedua, kita perlu menikmati makanan rohani yang segar, yang diurapi, yaitu firman Allah. Yang ketiga, kita berbicara tentang air. Katakan air. Anda pernah minum air? Dulu, saudara, ketika kita masih kecil, kita tinggal di kampung, dan ada begitu banyak sekali anak-anak sungai, saudara. Kita bisa pergi menikmati, kadang-kadang kita terjun ke dalam air. Wow, kita menikmati kesegaran yang luar biasa. Atau kita minum daripada air yang mengalir daripada gunung. Oh, kamu akan merasa kesegaran yang luar biasa. Maka yang ketiga, bagaimana kita bisa mengalami kesegaran rohani? Kita sedang berbicara tentang air kehidupan. Kita sedang berbicara tentang telaga kebangunan rohani di dalam kehidupan kita, saudara. Maka dulu waktu kecil-kecil kita begitu senang sekali ketika kita pergi berkelah, saudara. Ada begitu banyak sekali waterfall dan kita bisa duduk di sana dan kita menikmati. Haleluya. Zaman sekarang, saudara, kalau pergi cari waterfall itu harus dibayar. Tapi zaman dulu, saudara, itu hanya tinggal kamu pilih waterfall yang mana satu saja, dan kita bisa pergi menikmatinya, saudara. Luar biasa. Dan firman Tuhan berkata dalam Yehezkiel 47 ayat yang ke-9. Yehezkiel 47 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk yang hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai. Perhatikan, saudara, karena kemana saja air itu sampai. Haleluya. Kemana saja air itu sampai. Kalau air itu hadir dalam keluargamu hari ini, saudara, saya percaya keluarga yang tadinya berantakan akan dipulihkan kembali. Orang yang tadinya mengalami kesakitan secara fisikal sekalipun akan mengalami kesembuhan daripada Tuhan.
Saudara, kemana saja air itu mengalir, kata firman Tuhan, di situ terjadi pemulihan, di situ terjadi kesegaran yang baru. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Ini menjadi doa saya, saudara. Saya berdoa supaya telaga kebangunan rohani ini akan benar-benar mengalir kepada setiap orang yang percaya, sehingga anak-anak muda, generasi next generation, mengalami pemulihan daripada Tuhan, sehingga mereka dibangkitkan di dalam kehidupan mereka, sehingga keluarga-keluarga Kristen dipulihkan di akhir zaman ini, sehingga mereka menjadi penuai jiwa yang luar biasa di akhir zaman, saudara. Ada amin. Dan firman Tuhan berkata di dalam ayat yang pertama, Yehezkiel 47 ayat yang pertama, kita kembali ke atas. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Ternyata, saudara, di mana ada mezbah Tuhan, di mana ada bait suci, di situ ada sungai kehidupan yang sedang mengalir. Yang sedang mengalir. Ada satu nyanyian yang berkata seperti ini. Lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Saudara, karena firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ketiga, sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Saudara, sejauh mana Anda berjalan bersama dengan Tuhan, sedalam mana Anda mencintai Tuhan Anda saat ini, sejauh mana kamu mengenal Tuhan, saudara, demikian sedalam itulah kamu menikmati sungai kehidupan daripada Tuhan. Maka tadi nyanyian itu berkata, lebih dalam lagi ku rindu Kau, Tuhan, lebih dari segala yang ada. Firman Tuhan itu berkata, dan diukur lagi, dan dia masuk lebih dalam lagi, saudara. Dan ternyata saudara, air itu sudah sampai di sebahagian pinggangnya, saudara. Dia masuk dalam lagi. Makin dalam kita berjalan bersama dengan Tuhan, semakin dalam kita mengenal Dia sebagai pencipta kita, semakin dalam kita mengenal Dia sebagai Bapa surgawi kita, semakin dalam kita mengenal Dia dalam doa dan penyembahan kita, saudara, maka kamu akan makin tenggelam dan tenggelam di dalam sungai kehidupan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata dalam ayat yang kelima, sekali lagi Ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai. Hari ini, berapa banyak Anda memberikan waktu dengan Tuhan? Ketika Anda bangun pagi, apakah Anda mencari Tuhan dalam hidupmu? Karena yang ketiga, untuk kamu mengalami kesegaran rohani, kamu perlu mengalami sungai kehidupan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Yang setuju katakan amin. Yohanes 7 ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Ada satu nyanyian yang berkata seperti ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu,
hatiku tak tahan menunggumu. Saudara, di mana ada kehausan, di situ ada sungai kehidupan yang sedang mengalir di dalam hidupmu Anda. Ada ribuan orang mungkin sedang menyembah Tuhan, tetapi di mana ada pribadi yang mengalami haus akan Tuhan, firman Tuhan berkata, sungai kehidupan itu akan mengalir di dalam kehidupan kita. Biarlah nyanyian ini akan benar-benar menjadi kehausan buat kita yang berkata, seperti rusa yang haus dan rindu akan sungaimu, demikian jiwa kami yang haus akan Engkau Tuhan. Amin. Yang terakhir, untuk hari ini yang terakhir, untuk kita bisa mengalami kesegaran rohani dalam hidup kita, yaitu kita perlu mengalami istirahat yang benar di dalam Tuhan. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-24, firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara tahu, begitu mudah sekali untuk kita bisa terikat dengan kesibukan dunia ini. Begitu mudah sekali untuk kita terikat dengan kekhawatiran. Seperti mana firman Tuhan saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, kekhawatiran ini saudara, kamu tidak perlu undang dia dalam hidupmu, tapi dia sendiri akan hadir, yang selalu ingin mendampingi kita. Dan akhirnya saudara, ketika kita mulai sibuk dan kita hidup dalam kekhawatiran, dan itu akan membuatkan kita menjadi seperti lemah, dan kita cepat kecewa, dan kita mengalami kekeringan di dalam kehidupan kita saudara, sehingga kita mulai hilang fokus, dan kita cepat putus asa, kita cepat tersinggung, dan kita cepat merasa marah saudara. Tetapi hari ini Yesus sedang memanggil kita, menjemput semua kita orang yang percaya. Marilah kepadaku semua kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini merupakan kunci yang terbaik untuk kita bisa sukses dalam hidup kita, sukses di dalam membangunkan keluarga yang takut akan Tuhan, sukses di dalam tugas kita, dalam pelayanan kita. Kita perlu menemukan istirahat yang benar di dalam Tuhan. Saudara, Anda bisa pergi berehat di luar sana, pergi berlibur di tempat yang paling indah di dunia ini, tidak akan pernah sama ketika kamu mengalami istirahat yang benar di dalam Tuhan. Amin saudara. Mari saya mengajak kita bangkit berdiri dimanapun kamu berada, dengan tangan yang terangkat kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus mengalir dalam hidup kita pada pagi hari ini. Izinkan Roh Kudus mengambil alih kehidupan kita, supaya hidupmu disegarkan. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada hadirat Tuhan. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kemuliaan Tuhan. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada sungai kehidupan yang sedang mengalir di dalam hidupmu. Di mana ada Roh Tuhan, di situ firman Tuhan akan diurapi dan menjadi rema dan makanan yang sangat menyegarkan Anda. Angkat ke tanganmu, buka hatimu untuk lawatan Roh Kudus pada pagi hari ini. Mengalirlah kuasa Roh Kudus dimanapun kamu berada. Mengalirlah, katakan di tempat ini, di tempat, di dalam keluarga kamu mungkin saat ini dimanapun kamu berada. Lirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan bersama-sama dimanapun kamu berada. Mengalirlah, buka hatimu saat ini saudara. Saya ingin berdoa buat Anda, kiranya Roh Kudus akan hadir seperti satu hujan yang lebat dalam kehidupanmu, sehingga jiwamu disegarkan kembali saudara, sehingga kamu mengalami pemulihan dan kamu disembuhkan dalam hidupmu saudara. Bukan saja secara rohani, saya percaya apapun penyakitmu saat ini, ketika sungai kehidupan, kemuliaan Tuhan hadir dalam hidupmu, kamu akan disembuhkan dengan total. Oh
kuasa Roh Kudus mengalirlah di dalam hidup kami di tempat ini. Mengalir jamah mereka Tuhan, jamah Roh Kudus. Saya berdoa jamah setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Engkau melihat tangisan mereka, Engkau melihat pergumulan mereka Tuhan, Engkau melihat apa yang sedang mereka alami saat ini Bapa. Hamba berdoa Tuhan, telaga kebangunan rohani-Mu mulai dialirkan dalam hidup mereka pada pagi hari ini, pada malam hari ini, pada siang hari ini, kapanpun waktu mereka sedang mendengar firman ini Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi satu ledakan lawatan rohani dalam hidup mereka Bapa, sehingga kemuliaan-Mu seperti embun dalam hidup mereka Tuhan, sehingga mereka disegarkan dan dipulihkan kembali Bapa. Di dalam pemikiran mereka, dalam emosi mereka, di dalam hati mereka, jiwa mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Hari ini adalah hari lawatan Tuhan buat hidupmu saudara, sehingga kamu mengalami satu kehausan yang baru untuk selalu bertemu dengan Tuhan dalam hidupmu. Hamba berdoa dalam nama Yesus, embun Tuhan hadir dalam kehidupan jemaat Tuhan hari ini, sehingga anak-anak muda dipulihkan, perkawinan dipulih dan disembuhkan. Setiap pekerjaan dan bisnis mereka juga mengalami pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Rapi mengalir, pintu surga terbuka buat mereka, sehingga kemuliaan Tuhan tercurah dalam hidup mereka saat ini. Di dalam nama Yesus, mari yang percaya katakan amin. Haleluya, amen, amen. Mari seluruh jemaat Tuhan sebagai satu keluarga besar di dalam Calvary City Church, sebagai satu tubuh Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk mengambil perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, saya berdoa untuk setiap diri kami. Berkati perjamuan kudus kami pada hari ini. Terlebih berkati hati kami dengan sikap hati yang benar. Seperti mana kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, demikian Tuhan, ampuni kami juga. Kiranya hati kami dimurnikan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita mengambil roti di tangan kanan kita. Dengan roti di tangan kanan kita, pada malam hari Yesus diserahkan, dia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya, dan dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Begitu hati Bapa dekat dengan kita. Dia mau kita melakukan ini untuk memperingati tentang hati Bapa, tentang hati Yesus yang selalu mau bersama dengan Anda dan saya. Amin. Mari kita mengamini bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari kita mengambil cawan di tangan kanan kita. Demikian juga setelah mereka makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan daku. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus, yang tidak boleh gagal oleh karena sesiapapun. Tetapi di dalam kekuatan Tuhan ada janji-janji yang baru buat kita. Mari, apapun keperluan kamu hari ini, kau perlukan kesembuhan, imani bahwa hari ini kamu akan mengalami mukjizat kesembuhan di dalam hidupmu. Mari kita mengambil bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengan tangan terangkat kita mulai mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur atas apa yang telah Kau lakukan buat kami 2000 tahun yang dahulu. Dan itu sekali lagi terus digenapi dalam hidup kami bahkan saat ini Tuhan. Ketika kami mengambil tubuh dan darah-Mu dan kami sedang mendeklarasikan bahwa hidup kami adalah menjadi milik Tuhan. Berkati kami semua, berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Kiranya hati kami mengalami hati Tuhan secara personal dan kami berjalan di dalam perlindungan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Sampai kita berjumpa lagi. Thank you and God bless you. Amin.